Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai, bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macam-macam, bapak gue ketua partai sekarang. Pihak sekolah ini mengatakan bahwa tidak ada perundungan antar siswa yang terjadi di sekolah tersebut seperti video viral yang beredar. Tapi yang terjadi adalah perkelahian yang sudah disepakati. Aku pernah jadi korban bullying waktu SD, bahkan sampai SMA juga. Enggak fisik sih, verbal bullying. Dan itu masih aku ingat sampai detik ini, apa yang dibilang sama temanku, bahwa setiap sekolah itu harus membuat semacam satuan tugas yang bertugas untuk mencegah terjadinya aksi bullying. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang ada banyak kasus bullying di sekolah, emangnya sekolah-sekolah itu sudah bikin satuan tugas itu? Lagi dan lagi ada kasus perundungan di dunia pendidikan. Baru aja kita itu dihebohkan dengan kasus perundungan mahasiswa PPDS Undip. Ini muncul lagi nih perundungan di sekolah. Ya katanya sih di salah satu SMA swasta Jakarta gitu ya. Dan kalau sebelumnya itu hal yang sama terjadi tapi beda lokasi gitu perundungannya, dan waktu itu melibatkan anak artis. Kali ini kabarnya melibatkan anak ketua salah satu partai. Inilah podcast Niluh, kita ulas lebih jauh. Nah, bagaimana sih dengan kasus yang ramai belakangan di salah satu SMA swasta di kawasan Simpruk, Jakarta? Jadi kasus ini itu berawal dari ada video yang viral lah ya tentang perundungan. Jadi salah seorang siswa itu namanya inisialnya RE itu melaporkan ada kasus perundungan di sekolahnya, dan dia melapor itu ke polisi Polres Metro Jakarta Selatan itu pada Januari 2024. Dia ini mengaku kalau dia tuh jadi korban perundungan, dan dia bilang kalau dia itu kerap sekali diancam oleh siswa-siswa yang lainnya yang tergabung di satu geng gitulah ya di sekolahnya. Nah, dalam laporannya itu si korban ini, si RE ini bilang kalau dia itu dikeroyok, dan bahkan katanya dia itu sempat dilecehkan secara seksual oleh 4 siswa. Dan dia beberkan juga tuh inisial dari siswanya itu, yaitu ada KE, kemudian R, K, dan C. Dan RE mengaku sampai harus dirawat di rumah sakit karena bullying atau perundungan yang ia terima, dan bahkan dia mengaku itu membuat dirinya tuh sangat traumatis gitulah. Nah, kalau pengacara dari korban ini, dari RE ini mengaku bahwa RE ini tuh sudah jadi target korban bullying itu di sekolahnya itu dari sejak hari pertama sekolah. Jadi memang dia tuh tidak langsung sekolah di sana, jadi dia tuh semacam murid pindahan gitu ke sekolah itu. Dan sejak itu dia sering ditanyai, waktu itu ada datang katanya beberapa siswa ke dia dan kemudian menanyakan soal latar belakangnya. Pelapor ini menyebut bahwa dirinya sudah dikeroyok lebih dari 10 siswa dan dilecehkan di toilet sekolah. Kemudian setelah itu DPR lakukan RDP dan memanggil si pelapor dan juga terlapor. Nah, ada Kapolres Metro Jakarta Selatan juga yang hadir di situ ya, Kombes Ade Rahmat Idnal. Nah, apa saja nih hasil dari RDP itu kita dengarkan nih. Ada beberapa versi nih. Kalau versi RE selaku korban itu mengatakan bahwa pelaku perundungan itu mengaku bahwa orang tuanya itu merupakan para pejabat. Wow. RE juga mengaku sudah mendapat perundungan sejak hari pertama sekolah pada November 2023. RE ini mengaku kalau misalnya dia itu ditolak tuh di lingkungan pertemanan sekolahnya. Jadi saat dirinya mencoba untuk memperkenalkan diri, kata dia nih, mereka tuh justru menyombongkan diri dengan status tadi ya, orang tuanya. Nah, di RDP itu RE bilang gini, lalu sampai mereka membanggakan dan mengancam saya, mereka mengatakan kepada saya tuh, lu jangan macam-macam sama kita. Lu mau nyaman sekolah di sini, lu mau bisa kita tidak dibully di sini, lu harus ngelayanin kita semua. Lu tahu nggak bapak kita siapa? Dia bapaknya ketua partai, bapak dia DPR, bapak dia MK. Lalu sahabat dari ketua geng ini mengakui, lu jangan macam-macam, bapak gue ketua partai sekarang.
Bapak yang berinisial A, anak yang berinisial M mengaku dan mengatakan itu kepada saya. Tapi kemudian memang polisi sudah mengatakan ya bahwa tidak ada katanya anak ketua partai di situ. Tapi tentu kita akan lihat bagaimana penelusuran atau investigasi terkait dengan kasus ini. Nah, versi terlapornya itu mengatakan bahwa kuasa hukum anak yang dilaporkan itu membantah bahwa terjadinya perundungan. Dia mengklaim justru pelaporlah RE yang ngajak duel duluan. Jadi ini bukan perundungan karena dia ngajakin duel duluan katanya gitu. Nah, pihak pelapor, yakni anak pelapor ini kemudian berbicara, berkomunikasi dengan murid lain yang ada dalam video tadi, menyampaikan tantangan atau menyampaikan bahwa ada ajakan untuk berduel. Nah, dia menyebut keterangannya itu didapatkan dari anak-anak yang menjadi terlapor. Jadi yang ngomong ini adalah kuasa hukum terlapor ya, bilang bahwa nggak ada kok perundungan itu, justru si pelapor ini, si RE ini nih yang ngajakin kita duel gitu. Nah, karena diajakin duel, si terlapor itu kemudian ngasih tahu ke teman-temannya yang kemudian ada dalam video yang beredar kemarin buat datang dan menyaksikan si perduel-duelan itu. Jadi itulah kira-kira. Nah, kalau dari versi pihak sekolahnya bagaimana? Ini ada keterangan juga yang disampaikan. Pihak sekolah ini mengatakan bahwa tidak ada perundungan antar siswa yang terjadi di sekolah tersebut seperti video viral yang beredar. Tapi yang terjadi adalah perkelahian yang sudah disepakati. Nah, seperti yang keterangan dari si pihak terlapor tadi ya. Nah, hal itu dikatakan oleh Dewi Susanti, ini di RDP itu, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi internal terkait dengan hal ini. Dan dia mengatakan sekali lagi bahwa itu bukan bullying, tapi itu adalah perkelahian, duel yang kemudian sudah disepakati. Dan perkelahian tersebut itu juga ada yang menjadi wasit dan hanya dilakukan sekitar 5 detik yang didapatkan dari keterangan anak-anak yang ada dalam video tersebut. 5 detik. Selesai kalau 5 detik. Mungkin gak sih perkelahian 5 detik? Who knows? 5 detik bisa bikin trauma ya. Oke. Mungkin keras banget kali ya pukulannya. Tapi kira-kira begitulah. Nah, kalau polisi bilang apa? Oke. Jadi polisi ini mengatakan bahwa dia sudah melakukan yang namanya penyelidikan terkait dengan hal tersebut, juga sudah melakukan visum terhadap korban. Dan selama penyelidikan, polisi ini sudah memeriksa ada 18 saksi, memeriksa rekaman CCTV maupun rekaman yang beredar di masyarakat terkait dengan hal tersebut. Hasil visumnya apa? Ini. Hasil visumnya terlihat bahwa pipi kiri tampak memar seluas 3 cm, kemudian terasa benjol dan nyeri di bagian kepala. Pipi, terus udah benjol, terus nyeri di kepala. Ya enggak 5 detik dong ya pemukulannya kalau kayak gitu. Ya udahlah. Terus kemudian selama penyidikan, pihak penyidik juga sudah mengupayakan penyelesaian kekeluargaan, restoratif justice namanya. Namun setelah beberapa kali pertemuan itu tidak ada kesepakatan ya antara pelapor dan juga terlapor, dan kasus perundungan ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi memang orang tuanya korban ini sempat datang gitulah ke sekolah ya terkait dengan kasus ini gitu. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa ya kalau di sekolah yang sama itu pernah terjadi juga perundungan yang ramai juga melibatkan anak artis. Terus kemudian kita tahu ada banyak juga kasus-kasus perundungan yang terjadi di sekolah-sekolah yang pelakunya itu dari mulai anak-anak sampai dengan remaja. Kok bisa gitu? Apa yang membuat mereka itu begitu berani melakukan sebuah aksi kekerasan? Kata banyak orang sih itu karena untuk menunjukkan pride gitulah ya, ego seorang remaja yang ingin nunjukin kehebatan. Tapi benar nggak sih itu soal itu saja? Nih ada psikolog nih yang menyatakan bahwa kasus perundungan, tindakan perundungan dan juga kekerasan yang terjadi itu biasanya diawali dengan, atau biasanya terjadi karena kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh seseorang, siswa itu gitu misalnya. Kok bisa ya dia kehilangan empati? Apa yang bikin dia kehilangan empati? Tapi bisa juga kan dia karena meniru gitu mungkin, atau mungkin dia kurang mendapatkan perhatian di rumah, akhirnya dia mencoba cari-cari perhatian dengan
karena nggak dapat melalui misalnya cara-cara yang baik gitu ya, dia mencari perhatian untuk mendapat attention dari orang, dia menunjukkan kekuatan, menunjukkan power. Ya itu tadi, menunjukkan kalau dia mampu misalnya melakukan kekerasan, jadi semua orang jadi respect sama dia, takut sebenarnya orang-orang sama dia, akhirnya ya dia mendapatkan kepuasan dari situ. Nah, ini juga disampaikan oleh psikolog Mira Amir ya, bahwa sekolah dan pemerintah itu sebenarnya kecil sekali perannya untuk kemudian bisa mengawasi anak-anak atau mencegah terjadinya perundungan. Yang paling besar perannya itu adalah orang tua. Nah, ini mungkin kalau di sinetron-sinetron kita suka nonton ya, atau di film-film gimana tuh anak-anak yang nggak dapat perhatian, terus dia jadinya ikut dengan pertemanan-pertemanan tertentu, geng-geng tertentu yang kemudian akhirnya show off di luar gitu. Sebenarnya itu bagian dari cari perhatian. Nah, makanya orang tua tuh penting banget untuk memperhatikan gimana kondisi anak. Utamanya adalah kemampuan mengelola emosi. Anak-anak tuh harus dilatih untuk mengelola emosinya sendiri gitu. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Mira Amir, bahwa ada soal perkembangan emosi, khususnya empati itu terbentuknya sekitar 3-4 tahun, dan itu dari rumah. Jadi sekali lagi orang tua yuk perhatiin anaknya, jangan karena kita bisa mensuplai finansial kepada anak-anak terus kita lupa mendorong atau mengajarkan anak-anak tentang empati, lupa untuk mengasah rasa, mengasah emosi atau melatih anak-anak untuk bisa mengendalikan emosinya. Itu penting sekali tuh. Karena jangan sampai gede juga dia jadinya ya menjadi orang yang selalu menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Apa yang dia mau itu banyak hal ya, salah satunya adalah perhatian dari orang tua, perhatian dari orang sekitar, penting sekali. Aku mau kasih lihat data buat teman-teman semua. Kalau KPAI itu mengungkap ada sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang 2023, dan hampir separuhnya itu terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Di awal 2024 ada 141 kasus. Di seluruh aduan itu 35% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah atau di satuan pendidikan. Nah, sepanjang awal 2024 bahaya sekali. Ada 46 kasus anak mengakhiri hidup. Dan dari total kasus itu, 48% diantaranya itu di satuan pendidikan, dan anak korban ini masih memakai pakaian sekolah. Kita tahulah ada banyak sekali kasus-kasus kemarin, ya sepanjang kemarin itu 2023 kalau saya nggak salah itu ada kasus anak yang dirundung dan kemudian meninggal dunia. Ada juga yang terbakar dan kemudian meninggal dunia. Ini ada link beritanya, bisa teman-teman lihat. Ini jadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan sekali. Jadi harus jadi perhatian serius. Pemerintah nih harus memikirkan nih bagaimana sistem pendidikan kita yang baik gitu. Supaya kalau zaman aku dulu sekolah itu ya, itu kan ada mata pelajaran budi pekerti. Ya, semacam itu dulu waktu aku sekolah gitu. Sekarang itu harus dinaikkan lagi. Nah, bully itu nggak cuma soal fisik ya sebenarnya, nggak cuma soal kekerasan fisik. Tadi di awal aku udah ngomong, bully itu ada banyak jenisnya gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Mengatain anak gitu itu juga bagian dari bullying. Itu masuk kategori verbal bullying gitu. Bicara soal bullying, aku pernah jadi korban bullying waktu SD. Bahkan sampai SMA juga. Enggak fisik sih, verbal bullying, dan itu masih aku ingat sampai detik ini apa yang dibilang sama temanku. Itu kayak semacam terngiang-ngiang di sini, dan itu jadi semacam mengganggu emosional ya, dan itu mempengaruhi bagaimana kemudian men-treat emosi, mengelola emosi itu. Terus itu juga mempengaruhi perilakuku gitu dari masa ke masa, dan jujur saja membutuhkan psikolog untuk kemudian tidak menimbulkan trauma gitu. Jadi bullying itu besar sekali, meskipun itu hanya sebuah kata-kata gitu, itu besar sekali pengaruhnya. Ini harus diperhatikan. Di bullying juga ada cyberbullying, ketika kita main media sosial, terus kita tanpa mengenal seseorang, tapi kita bisa ngata-ngatain orang itu. Biasa aku lihat di komen-komenan artis gitu ya, kayak wah gila, orang pada kejam banget ya omongannya gitu.
padahal kita nggak kenal sama orang itu masuk dalam kategori cyberbullying. Dan kita juga tahu ada banyak sekali kasus di mana orang bunuh diri karena cyberbullying, bunuh diri karena dikata-katain sama orang yang bahkan nggak dikenal. Bullying itu nggak bisa dianggap remeh gitu, itu mempengaruhi mental. Aku tahu karena aku korbannya. Kemudian ada physical bullying, ya aksi pemukulan, dan itu kita juga dikejutkan dengan kasus-kasus ini karena bahkan ada yang meninggal dunia, bahkan juga anak SD menjadi pelaku dari bullying ini. Ini yang harus diperhatikan. Kita harus memikirkan tentang bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi perilaku setiap anak. Jadi ini harus diperhatikan baik-baik, lingkungan sekitar, keluarga, orang tua itu harus memperhatikan emosi anak dengan baik supaya anak-anak ini bisa tumbuh menjadi orang-orang yang paham tentang hak orang lain dan bagaimana dia menghormati orang lain. Ini juga harus diperhatikan tentang pengawasan orang tua ini. Sekali lagi orang tua ya punya peran yang sangat penting untuk mengawasi anak. Meskipun memang secara aturan itu ada mengenai pencegahan bullying ya, tapi kadang ya nggak efektif lah ya. Jadi sekali lagi ini jadi PR bersama. Dan yang harus diperhatikan di era yang sekarang, media sosial itu mempengaruhi sekali bagaimana sikap anak di dunia nyata. Jadi ya mungkin harus dibatasi deh. Selama ini tuh banyak ya wacana-wacana soal membatasi anak mengakses media sosial, membatasi anak bagaimana bisa apa yang harus mereka tonton, mereka yang tidak boleh tonton gitu. Kalau di media TV itu kan sudah ada tuh aturannya jelas ya, ini tontonan untuk usia berapa sampai dengan usia berapa gitu. Nah, media sosial juga harusnya begitu. Dan sekali lagi ini orang tua nih punya peran sangat penting untuk mengawasi penggunaan media sosial anak-anak. Ya, kalau tadi aku nyebut bahwa waktu SD tuh aku ada pelajaran budi pekerti. Sekarang juga pendidikan karakter ini penting sekali ya di sekolah. Karena ini sering sekali terabaikan. Kita terlalu fokus bicara soal prestasi akademik. Padahal hidup gak hanya soal IQ, tapi juga emosionalnya, EQ. Itu penting sekali. Jadi ini harus diperhatikan. Dan harus disadari bersama, sekali lagi, dampak bullying ini gak hanya berpengaruh pada korban, pelaku juga itu akan terpengaruh dengan masalah bullying ini. Apalagi kalau dibawa ke ranah hukum, itu kan sayang sekali gitu. Nah, negara sudah ngapain sih soal mencegah atau menekan angka bullying di sekolah? Ada aturan yang sudah dibuat, yakni di Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Di mana di situ dituliskan bahwa setiap sekolah itu harus membuat semacam satuan tugas yang bertugas untuk mencegah terjadinya aksi bullying. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang ada banyak kasus bullying di sekolah, emangnya sekolah-sekolah itu sudah bikin satuan tugas itu? Siapa yang tahu dan siapa yang mengawasi itu? Ini belum pernah sih ada laporannya terkait dengan satuan tugas. Ini yang harus diperhatikan sekali lagi oleh pemerintah kalau memang mau serius ya mengawasi dan juga mencegah terjadinya aksi bullying di sekolah, karena sekali lagi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan padahal kalau dari sisi aturan itu, sekolah itu sudah mendapat semacam ada sanksi gitu bagi sekolah, bagi satuan pendidikan yang melanggar terkait dengan bullying itu. Misalnya ada banyak kasus bullying itu ada teguran, bahkan ada pemberhentian sementara bagi sekolah itu. Nah, ini saya tidak tahu ya punishment and reward atau reward and punishment ini dijalankan atau tidak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dijalankan atau tidak oleh pemerintah, dijalankan atau tidak oleh satuan sekolah. Itu yang paling penting sekali yang harus diperhatikan. Kalau dari sisi pelaku, sebenarnya ada ancaman yang sangat berat ya bagi pelaku bullying itu di undang-undang. Kalau misalnya mereka melakukan bullying dengan kekerasan fisik terhadap korban, memukul, menendang, menjambak, dan lain sebagainya, itu pelaku akan dijerat dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Kalau misalnya itu pengeroyokan, ada kekerasan fisik di situ, itu akan terkena ancaman 5 tahun 6 bulan penjara gitu. Nah, kalau misalnya kekerasan itu secara psikis terhadap korban seperti mengancam akan membunuh, melukai atau merugikan korban dan keluarganya, itu ada ancaman
9 bulan pidana penjara. Jadi serius sekali gitu terkait dengan aksi atau hukuman bagi pelaku bullying. Dan ini yang kemudian penting untuk disosialisasikan. Karena kasusnya sudah begitu banyak, ya sekolah harus sosialisasi dong. Kemendikbud harus sosialisasi dong. Kasih tahu ke siswa, kasih tahu ke orang tua bahwa ada ancaman hukuman yang serius terkait dengan pelaku bullying. Sekali lagi, dunia berkembang begitu pesat. Masyarakat semuanya bisa mengakses media sosial dan di situ mereka bisa menonton apa saja. Dan semua tontonan mereka akan mempengaruhi karakter anak-anak ini. Jadi harus diperhatikan oleh para orang tua. Kita harus ingat bahwa perundungan apapun bentuknya itu tidak dibenarkan. Baik dari sisi etikanya maupun dari sisi hukum. Dan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita semua harus sadar bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Pendidik, sekolah, orang tua apalagi dan negara harus mengambil bagian di sini. Jaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi pelaku dan menjadi korban bullying. Saya Niluh Puspa, jangan lupa saksikan Niluh setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bye!